Oke, selamat pagi seluruh siswa kami kelas 10, baik yang ada di kelas 10 MIA ataupun yang ada di kelas 10 IIS. Hari ini anak kami kita kembali masuk fisika pertemuan yang ketiga. Dan di hari ini kita akan mempelajari mengenai besaran dan satuan. Di SMP seluruh siswa kami tepatnya di kelas 7 sudah pernah mempelajari mengenai besaran dan satuan, ya. Dan di SMA ini Bapak akan kembali mengajari, mengulas mengenai besaran dan satuan beserta dengan aturan-aturannya. Yang mungkin ketika di SMP anak didik kami belum mendapatkan mengenai informasi ini, ya. Baik, di pagi hari ini Bapak akan menjelaskan dengan rinci mengenai besaran dan satuan. Konsep besaran dan satuan. Kita sering mengidentifikasi suatu benda menggunakan kata panjang, pendek, tinggi, rendah, hingga berat atau ringan. Tapi ketika kita ingin membandingkan benda-benda tertentu, kita memerlukan alat ukur untuk mengetahui seberapa tinggi atau seberapa berat suatu benda. Sekarang ini kita memiliki alat seperti meteran dan timbangan untuk mengukur panjang dan massa ataupun alat ukur yang lain. Contohnya alat ukur kuat arus listrik yaitu amperemeter yang ada pada multitester. Alat ukur tegangan adalah voltmeter yang ada pada multitester. Dan juga alat ukur yang lain yang telah ditemukan saat ini. Sebelum kedua alat tersebut ditemukan, biasanya kita menggunakan jengkal atau hasta maupun langkah untuk mengetahui panjang suatu benda. Kita menggolongkan meter atau kilogram sebagai satuan baku, sementara jengkal dan hasta sebagai satuan tak baku, sebagai satuan tak baku. Meter dan kilogram yang telah disepakati secara internasional sebagai satuan baku, sedangkan jengkal, hasta sebagai satuan tak baku. Kita masuk definisi besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dan dinyatakan dengan angka. Baik, anak kami. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengukuran, bahwa pengukuran harus menggunakan yang namanya alat ukur, dan hasil pengukuran harus dinyatakan dengan angka dan ada satuan. Jadi besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Contoh, kita ambil satu besaran pokok panjang. Panjang buku sama dengan 50 cm. Ini setelah diukur, 50 cm. Maka yang 50 ini disebut sebagai angka dan cm disebut sebagai satuan. Inilah namanya besaran pokok panjang. Besaran pokok panjang. Hasil pengukurannya 50 cm. Angkanya 50 dan satuannya cm. Baik, walaupun satuannya ini bukan satuan standar internasional, tapi ini sudah termasuk besaran panjang, hasil pengukuran. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Karena misalnya ketika panjang digunakan meteran, ketika satuan meteran itu adalah
cm, maka kita gunakan 50 cm. Ketika misalnya digunakan meter, maka satuannya adalah satuan meter. Makanya dikatakan menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran, itulah satuannya. Ya, Nak, ya. Baik. Jadi semua besaran itu pasti diikuti yang namanya angka dan satuan. Tidak ada besaran yang hanya angka. Tidak ada besaran yang hanya satuan. Jadi harus ada angka, ada satuan. Itulah namanya besaran. Ya, Nak, ya. Bab Arab bisa dipahami, ya. Dalam fisika, besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Yang kedua, besaran turunan. Kita masuk yang pertama. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Ini kata kuncinya, Nak, ya. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi inilah besaran yang ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Ya. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari inilah sebagai orang tuanya. Ya. Orang tuanya lah si besaran pokok. Enaknya itu ditetapkan terlebih dahulu. Ya, dan bukan turunan dari besaran lain. Itulah besaran pokok. Ada 7 besaran pokok, yaitu yang pertama panjang, ya, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat kuat arus listrik, yang kelima suhu, yang keenam intensitas cahaya, yang ketujuh jumlah zat. Ya, satuannya meter, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Ya, dan ini penulisannya tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Dalam fisika, penulisan satuan tidak boleh sembarangan. Harus menulis sesuai aturan. Ya, karena kita merupakan pelajaran yang pasti, eksak namanya. Tidak boleh ada gaya-gayanya dalam penulisan. Aturan dalam penulisan atau pengetikan besaran dan satuan serta simbolnya. Yang pertama, besaran dapat ditulis atau diketik dengan jenis huruf apa saja, asal tidak mengubah huruf dari besaran. Contoh, panjang ini tulisannya kalibri, panjang tulisannya Arial, panjang tulisannya monotype kursiva, panjang tulisannya ini agensi FB. Ya, jadi nggak masalah ketika menulis besaran ini mau pakai tulisan seperti apa, jenis tulisan seperti apa, nggak masalah, asal tidak, ya, asal tidak mengubah huruf dari besaran. Ya, Nak, ya. Yang kedua, simbol besaran berasal dari singkatan bahasa Inggris. Ya, simbol besaran berasal dari singkatan bahasa Inggris, yaitu tepatnya kata benda atau noun. Harus ditulis dengan tulisan miring. Ya, ini kata kuncinya, anakku. Harus ditulis dengan tulisan miring atau diketik dengan huruf Times New Roman, ya, Times New Roman, dan dicetak miring atau italik. Ulangi, Nak, ya. Simbol besaran berasal dari singkatan bahasa Inggris, tepatnya kata bendanya atau noun. Harus ditulis dengan tulisan miring atau diketik dengan jenis huruf Times New Roman, cetak miring atau italik. Contoh, panjang, simbolnya adalah L, ya, innerku L. Ini merupakan tulisan Times New Roman italik, berasal dari bahasa Inggris.
berasal dari kata leng, bukan long, ya, harus leng. Dia harus kata benda atau noun, ya. Masa simbolnya M. Dia harus times the Roman miring dari kata mes. Waktu simbolnya T. Ini huruf kecilnya, ya. T huruf kecil, ya, dari kata time, ya. Sama dengan besaran pokok atau besaran turunan yang lainnya, ya. Contohnya kalau misalnya kita buat suhu, ya, suhu simbolnya T huruf besar tapi miring, berasal dari kata temperatur. Temperatur. Enak, ya? Baik. Yang ketiga, satuan harus ditulis atau diketik dengan huruf kecil semuanya, dan simbol satuan berasal dari singkatan bahasa Inggris. Ulangi, ya. Satuan harus ditulis atau diketik dengan huruf kecil semuanya, tanpa ada huruf balok, ya. Jadi bukan huruf kapital, tapi huruf kecil semuanya. Simbol satuan berasal dari singkatan bahasa Inggris, ya, kecuali ada kata kecuali. Kecuali satuan yang diambil dari nama orang. Jadi nama orang sebagai penghargaan untuk yang menemukannya. Nama orang simbolnya harus huruf balok, ya, sebagai penghargaan untuk dedikasinya kepada ilmu pengetahuan, maka dibuatlah namanya sebagai satuannya, ya. Maka ditulis dengan huruf balok. Contoh, meter simbolnya M, ya. Kilogram simbolnya kg. Ampere simbolnya A. Ini nama orang, ya, si Ampere. Kelvin simbolnya K. Ini juga nama orang, si Kelvin, ya, Anders Kelvin. Oke, nah, contoh yang lain, kalau dalam satuan besaran turunan, Newton simbolnya N, ya, huruf balok karena nama orang. Contoh lain, energi, Joule, ya, Prescott Joule itu nama orang, singkatannya J besar, ya. Contoh lain, daya, Watt, James Watt, ya. Jadi W huruf besar. Kalau misalnya satuannya dari bahasa Inggris, itu semuanya harus ditulis huruf kecil, ya, nak, ya. Baik, Bapak harapkan mengenai aturan ini seluruh anak didik kami paham dan mengerti mengenai besaran dan satuan. Jadi kalau misalnya kelas 7 tidak sedalam ini pelajarannya, tapi di SMA, ya, seluruh anak didik kami harus tahu aturannya. Tidak boleh asal-asal, tidak boleh bergaya-gaya, harus sesuai dengan aturan, ya. Baik. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, ya. Dalam bahasa sehari-hari, besaran turunan inilah yang menjadi anaknya, ya, anaknya. Kalau besaran pokok merupakan orang tuanya, kalau besaran turunan adalah anak-anaknya atau cucu-cucunya atau cicit-cicitnya, ya, nak, ya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini, kita harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contoh, besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan sebagainya. Besaran pokok hanya ada 7. Selain dari besaran pokok yang 7 itu, semuanya adalah besaran turunan. Jadi sangatlah banyak besaran turunan, ya.
Baik, perhatikan tabel ini anak kami. Kita mengikuti tadi ketiga aturannya. Luas, besaran turunan luas, itu simbolnya A. Times New Roman, ya, A. Ini huruf miring. Berasal dari kata area, ya. Satuannya meter kuadrat, atau simbolnya M kuadrat. Ini berasal dari besaran pokok panjang, ya. Kalau luas itu kan rumusnya kan panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar. Jadi panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter, maka meter kali meter sama dengan meter kuadrat, ya. Paham anak kami, ya? Jadi yang masuk ke dalam panjang ini banyak anak kami, ya. Panjang itu ada banyak jenis-jenisnya. Contoh, misalnya lebar masuk besaran panjang, tinggi masuk besaran pokok panjang, sisi masuk besaran pokok panjang, diagonal masuk besaran pokok panjang, jari-jari masuk besaran pokok panjang, sisi miring masuk besaran pokok panjang, ya. Asal satuannya meter itu masuk besaran pokok panjang. Oke, nak, ya. Baik. Yang kedua, volume, simbolnya V, ya, volume. Satuannya meter pangkat 3 atau meter pangkat 3 meter kubik, ya, M kubik, ya. Itu asalnya berasal dari besaran pokok panjang. Apa itu? Yang kita ketahui, kalau misalnya dia kubus, ya, kalau misalnya dia kubus, maka rumusnya sisi kalau misalnya kubus anak kami, rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Atau contoh lain, balok, panjang kali lebar kali tinggi, ya. Atau contoh yang lain, ya, nak, ya. Ketika misalnya kita lihat sisi ini satuannya meter, sisi juga satuannya meter, sisi juga satuannya meter, maka meter kali meter kali meter adalah meter pangkat 3, ya. Panjang juga satuannya meter, lebar juga satuannya meter, tinggi juga satuannya meter, maka meter kali meter kali meter adalah meter pangkat 3. Atau volume yang lain, ya, mau volume bola, mau volume kerucut, mau volume tabung. Oke, semuanya dalam satuan meter pangkat 3. Kecepatan, ya, ditulis dengan huruf V, huruf kecil, ya, Times New Roman, miring. Satuannya meter per sekon atau M per S. Berasal dari besaran pokok panjang dan waktu. Nah, meter kan panjang, sekon adalah waktu, ya. Jadi orang tua dari si kecepatan adalah panjang dan waktu, ya, nak, ya. Percepatan, ya, simbolnya A, meter per sekon kuadrat, meter per sekon kuadrat, ya, atau M per S kuadrat. Berasal dari besaran pokok panjang dan waktu, sama, nak, ya, panjang dan waktu. Jadi orang tua juga merupakan panjang dan waktu, ya. Anak kami di sini perlu kita ketahui, ya, bahwa besaran pokok yang merupakan orang tua dari besaran turunan itu bisa aja sama, ya, bisa aja sama. Tapi ketika di satuan itu berbeda, ya. Contohnya kecepatan berasal dari besaran pokok panjang dan waktu, ya. Karena kecepatan, ya, nak, ya, V, rumus V. Oke, nak, di sini kan rumus V sama dengan jarak per waktu, ya, nak, ya, jarak per waktu. Makanya di sini jarak satuannya ini meter, per satuan dari waktu adalah sekon. Nah, oke. Baik, ini perlu anak kami ketahui.
Oke, sedangkan untuk percepatan rumusnya A sama dengan delta V per delta T. Nah, dan ini tadi kita bahas bahwa satuannya meter per sekon lagi. Maka satuannya menjadi meter per sekon kuadrat. Oke, paham anak kami ya? Oke, dari situlah asalnya itu nak ya. Jadi orang tua dari si percepatan adalah panjang dan waktu. Oke, gaya berasal dari bahasa Inggris force ya. Jadi satuannya Newton, berasal dari nama orang ya, yaitu Isaac Newton ya, Isaac Newton. Makanya simbolnya N, itu kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi orang tuanya itu besaran pokoknya adalah massa, panjang, dan waktu. Ini anak kami berasal dari rumus ini, F ya, miring anak ya, F sama dengan M massa dikali percepatan ya, massa kali percepatan. Massa tadi adalah kilogram, dengan percepatan meter per sekon kuadrat, maka F sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Oke anak kami, usaha berasal dari bahasa Inggris kerja atau work ya, satuannya Joe, ini juga nama orang, Prescott Joe ya, ditulis dengan singkatan J besar atau huruf balok ya. Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ya, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Ini anak kami berasal dari, kalau misalnya pernah anak kami pelajari ya, W sama dengan F dikali S, F dikali S. Oke anak kami, oke, W sama dengan F dikali S. Oke, di atas anak kami telah kita buat di sini, di mana F sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dikali S ya, cross S nya, maka satuan akhirnya menjadi kilogram meter per sekon ya, kilogram meter per sekon. Inilah satuan dari usaha. Oke. Di sini ada kesalahan anak kami, kita perbaiki ya. Ini bukan, ini salah. Tolong dikorsek anak kami. Kilogram meter per sekon. Oke, itulah satuan dari usaha atau joule. Joule sama dengan kilogram meter per sekon. Oke anak kami, baik. Massa jenis atau rho ya, satuannya kilogram per meter pangkat 3 ya, ya, dimana besaran pokoknya merupakan massa dan panjang ya. Anak kami mungkin pernah pelajari di SMP, massa jenis rho sama dengan massa ya, M massa per volume ya, dimana massa kilogram dan volume adalah meter pangkat 3. Maka satuan dari rho adalah kilogram per meter pangkat 3. Iya, inilah rho, kilogram per meter pangkat 3. Oke, nah kami baik. Inilah merupakan besaran turunan dan masih banyak lagi besaran turunan yang lainnya. Ya, yang Bapak harapkan penulisan dan tata cara membuat satuannya itu yang perlu anak kami ketahui. Kalau mengenai jenis-jenisnya ini harus dihafal
Ini harus dipelajari. Ini harus dicari tahu apa saja itu nak ya. Baik, kalau misalnya anak kami membuka Google ya, langsung aja buat contoh-contoh besaran turunan, akan sangat banyak itu nanti ya, yang akan dikasih tahu, dikeluarkan nak ya. Baik, kita masuk ke konversi satuan ya. Setiap satuan itu bisa dikonversi. Contohnya untuk satuan panjang ini sangat banyak ya nak ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini di SD pun sudah dipelajari, di SMP pun sudah dipelajari. Kalau misalnya turun 1 langkah dikali 10, turun 2 langkah jadinya dikali 100, turun 3 langkah dikali 1000. Ya, kalau naik 1 langkah dibagi 10, naik 2 langkah dibagi 100, naik 3 langkah dibagi 1000. Contohnya kilometer ke meter, enaknya kilometer ke meter. Ya, ini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, maka ini dikali 1000. Ini ya, contoh 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Oke nak? Contoh yang lain. Dari milimeter ke meter ya. Kita lihat berapa langkah dia. Milimeter, sentimeter, desimeter ke meter. Oke, 1, 2, 3. Maka ini dibagi 1000. Contoh 1 milimeter sama dengan 1 per 1000 meter, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter, atau sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Oke, itulah contoh konversi. Ini mulai dari SD sudah dipelajari. Bapak hanya memulainya aja nak ya. Kalau di sini ini contoh yang sangat besar ya. Contoh perpangkatan yang besar. Dari iota itu 10 pangkat 24 simbolnya Y. Zeta 10 pangkat 21 simbolnya Z. Hexa 10 pangkat 18 simbolnya E. Peta 10 pangkat 15 simbolnya P. Tera 10 pangkat 12 simbolnya T. Contohnya terabyte ya. Terabyte berarti 10 pangkat 12 byte. Terameter 10 pangkat 12 meter. Nah, ini giga ya, gigabyte 10 pangkat 9 byte, gigameter 10 pangkat 9 meter. Makanya sampai yang di bawah yokto 10 pangkat 18 simbolnya Y kecil. Ini konversi satuan. Ini anak kami tolong pelajari di rumah ya nak ya. Ini harus dihafalkan. Oke? Nah, contoh dalam satuan besaran pokok massa, kilogram, hektagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, sama ya. Kalau turun dia 1 tangga dikali 10, naik 1 tangga dibagi 10 ya. Contoh anak kami, kalau misalnya kita membuat satu perpangkatan ya, untuk misalnya kilogram pangkat 2, hektagram pangkat 2. Kalau misalnya ini kan pangkat 1. Kalau misalnya perpangkatan 2, ketika turun 1 langkah itu bagi 100 ya. Contoh kita buat tangganya ya, kilogram pangkat 2 ya, gram pangkat 2, dekagram pangkat 2, gram pangkat 2 ya. Ketika ini turun 1 tangga, ini dikali 100 ya. Kalau misalnya naik 1 tangga, ini dibagi 100. Kalau misalnya turun 2 tangga ya, dari hektagram ke dekagram ya, berarti dikali 10.000. Ini ya. Kalau misalnya naik dia 2 tangga, berarti dibagi 10.000. Ya, sama konteksnya dengan perpangkatan 3. Oke nak? Kalau yang di samping ini merupakan konversi untuk waktu. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Dan lain-lain. Oke anak kami? Baik. Kita masuk ke contoh soal.
Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional. Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah besaran pokok ya. Nah, ini kata kuncinya besaran pokok. Ya. Kita lihat option A, suhu, volume. Ini salah. Ini besaran turunan. Massa jenis, besaran turunan. Kuat arus benar. Ya, nah, kita lihat satu ini A. Ini benar. Ini suhu benar. Ini kuat arus benar. Option B, kuat arus benar. Panjang benar. Waktu benar. Massa jenis turunan. Panjang, option C panjang benar. Luas turunan. Waktu benar. Jumlah zat benar. Option D, kuat arus benar. Intensitas cahaya benar. Suhu benar. Waktu benar. Oke. Kita lihat option E, intensitas cahaya benar. Kecepatan salah, ini besaran turunan. Kecepatan salah, besaran turunan. Waktu benar. Jadi jawaban paling benar adalah option D. Oke? Mudah kan? Baik. Anak kami, di sini ada tugas sebanyak 5. Jadi tugas ini harus kau kerjakan. Jadi nanti ada 2 tugas, satu dari video ini, satu lagi dari modul. Tugas yang pertama ini, anak kami, kalian kumpul di Google Classroom, ya, waktunya 1 hari. Dan tugas yang kedua dari modul waktunya 2 hari. Ya, nak ya. Baik, tugas nomor 1. Perhatikan. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Besaran. Satuannya. Pertanyaannya. Pasangan yang benar adalah A, 1 dan 2. B, 1 dan 3. C, 2 dan 3. D, 2 dan 4. E, 3 dan 5. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Di bawah ini, yang merupakan besaran satuan pokok adalah, di bawah ini, yang merupakan satuan besaran pokok adalah A, Newton meter sekon. B, meter sekon watt. C, kilogram Kelvin meter. D, Newton kilogram Kelvin. E, Kelvin joule watt. Oke, anak kami, di sini anak kami hanya memilih. Kalau misalnya penulisannya salah, itu mohon di apa ya, anak ya, diasingkan dulu karena ini merupakan contoh soal. Jadi pertanyaannya, yang merupakan satuan besaran pokok adalah, ini pertanyaan kedua. Yang ketiga, kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah, jadi besaran turunan merupakan besaran selain dari besaran pokok yang 7 tadi. Opsi A, panjang, lebar, dan luas. B, kecepatan, percepatan, dan gaya. C, kuat arus, suhu, usaha. D, kecepatan, berat, dan suhu. E, intensitas cahaya, banyaknya mol, dan volume. Pertanyaan keempat. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional atau satuan SI, maka kecepatan sepeda motor adalah A, 36 meter per sekon. B, 30 meter per sekon. C, 24 meter per sekon. D, 20 meter per sekon. E, 15 meter per sekon. Ini konversi satuan. Enak ya? Konversi satuan. Ini sangat mudah, nak. Ya, dapat kasih clue-nya. Oke, nak. Ini 72 km per jam. Langsung ubah meter. Nah, ini kan opsinya kan semua kan dalam meter per sekon. Maka kilometer ubah ke meter. Ini ya. Jam ubah ke sekon. Ya, 72 dikali kilometer ke meter kali berapa? Jam ke sekon kali berapa? Itulah clue-nya, nak ya. Oke. Baik. 5. Besaran pokok panjang dapat diturunkan menjadi ini tadi Bapak jelaskan mengenai siapa bapak, siapa anak, siapa turunannya. A, volume dan daya.
B. Volume dan kuat arus listrik. C. Luas dan volume. D. Luas dan tegangan. E. Tinggi dan kecepatan. Oke anak kami, inilah pembelajaran kita di pagi hari ini. Bapak harapkan seluruh siswa kami mempelajari video ini dengan baik, mempelajari video ini dengan seksama. Ya, jika ada pertanyaan, tolong langsung ditanyakan. Ya, atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam.